zaman sekarang, baik itu dari sisi pengajar, pembelajar, ya, ada fase yang disebut dengan social learning. Kenapa disebut social learning? Saya menggunakan media sosial. Ya. Portofolio saya, slide saya sudah di ruang publik di media sosial. Kita belajar dari saya ambil di media sosial karena ada sistem yang menarik, ya. Ada media sosial, ada sosial media yang dipakai. Jadi ini social learning. Kebayang tidak kemudahan proses belajar mengajar saat ini, ya. Jadi saya katakan bahwa kita beruntung sebetulnya era COVID ini memaksa, ya, COVID ini memaksa kita ke era digital. Electrical engineering itu adalah dunia digital, ya. Kita masuk ke sana, ya. Teknik telekomunikasi bagian dari teknik elektro, bagian dari dunia digital saat ini. Nah, COVID-19 memaksa, kita dipaksa proses belajar mengajar, ya, ke era digital. Saya mengatakan digital learning, ya. Nah, sejatinya digital learning ini lebih efektif dan efisien. Nah, apa itu digital learning? Apa itu yang kita harus kerjakan di sini? Dulu ada istilahnya tatap muka, masih sempat mendapatkan, ya, semester 1 tatap muka, ya. Kemudian ada belajar mandiri, ada belajar kelompok, kurang lebih dibagi 3. Kalau dia 360 derajat, ya, ini ada bagi 3. Kelihatan nggak ininya saya? Apa namanya? Kursornya di situ. Kelihatan ya? Terlihat, Pak, terlihat. Oke, jadi bagi 3. Ini tradisional, ya. Tradisional, di sebelah kiri ini tradisional, ya. Mahasiswa kerja kurang lebih di kelas ketemu dengan tatap muka, kemudian belajar mandiri dan belajar kelompok. Nah, kita lupakan itu masuk ke new normal. Yang 3 bagi 3 ini menjadi 4 kuadran. Oke, 4 kuadran. Ruang belajarnya itu berada di 4 kuadran. Nah, pembagi kuadrannya itu, ya, dari sisi horizontal, ini belajar mandiri, itu namanya self learning, ya. Belajar mandiri masih tetap, belajar kelompok, ini collaborative learning, ini belajar kelompok, ya, collaborative learning, itu satu sumbu. Nah, kemudian dipotong lagi yang ke arah vertikal, itu kita sinkron. Kata sinkron berasal dari bersama-sama pada waktu yang sama. Asinkron itu waktunya tidak perlu sama-sama, ya, tidak perlu sama-sama. Sehingga potongan ini memberikan ruang belajar di 4 kuadran. Oke, di 4 kuadran. Nah, kuadran pertama, ini kuadran pertama sesuai dengan kuadran, ya, sebelah kanan atas. Kuadran pertama, irisan dari sumbu adalah self learning, belajar sendiri, dan sinkronus. Menggunakan learning LMS. Kita punya LMS, 2 hari sebelum kuliah, yang bersangkutan sudah harus masuk ke LMS, exploring LMS kita, lihat di sana materi kuliah, baca materi kuliah, itu ada di LMS 2 hari sebelumnya. Ini LMS, ya. Ini kuadran pertama. Self learning sendiri, inisiatif sendiri, mulai dari 2 hari sebelum kuliah. Nah, di kuadran kedua, kiri atas, itu sumbu sinkronus dengan collaborative learning, belajar kelompok, bersama-sama. Inilah yang kita lakukan sekarang, saat ini. Kita berbagi, kita sharing ini. Kita menggunakan Google Meet, ya, tools-nya. Nah, ini kita berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua ini kita berada sekarang. Oke. Nah, ada tugas, ada forum diskusi yang nanti bisa dilihat di LMS. Nanti kita lihat LMS-nya, itu ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu adalah sumbu asinkronus, ya, tidak mesti sekarang dibuka, bisa besok, bisa lusa, ya, tapi bersama-sama. Jadi kita diskusi di forum yang sama, di meja yang sama, di ruang yang sama.
Ya, ini artinya di ruang yang sama. Kita berada di ruang yang sama, bersama-sama di ruang yang sama, tetapi kita bisa masuk ke ruang itu kapan saja. Nah, kalau ini di-sharing, kita masuk di ruang ini sekarang, di Google Meet ini ruangnya, ini bersama-sama, sinkron. Tapi kalau yang chatting ini, kita masuk ke ruang LMS, di ruang diskusi, tapi tidak bersama-sama. Tapi tidak mesti waktunya bersama-sama, tapi bersama-sama di ruang diskusi. Itu di kuadran ketiga, ya, di kuadran ketiga. Nah, kuadran keempat itu adalah sendiri, mandiri, self learning, ya, dengan asinkron. Masuk ke social learning tadi, kita exploring, kita googling, ya, kita masuk ke sumber-sumber belajar di ruang publik lewat YouTube, kita baca e-book dan lain segala macam. Ini adalah kuadran keempat. Setiap saat kita bisa melakukan karena ini tidak tergantung kepada ruang dan waktu bersama-sama. Ini adalah kemandirian, ya, belajar mandiri. Jadi dari 3 kuadran menjadi 4 kuadran di era sekarang, ya, di era new normal. Nah, senternya ini sekarang kalau kita lihat bagi rata aja porsinya, maka pertemuan sharing ini di kuadran kedua sinkron bersama-sama ini, ya pakai Google Meet, ini faktornya hanya 1/4, 25%. Penelitian menunjukkan faktor ini cuma 20%. 80% itu adalah kemandirian di 3 kuadran lainnya, baik memanfaatkan LMS, menggunakan di forum diskusi, chatting, dan exploring, googling. 70-80% kita mencapai suatu learning outcome, ya, yang diharapkan, yang mau dicapai, itu 80% adalah kemandirian. Itulah mengapa saya berani mengatakan bahwa kuliah di new normal, di digital learning ini, lebih efisien dan efektif. Caranya benar, ya, dan lebih efisien. Dengan catatan, pendekatan metodologinya harus benar. Dilaksanakan secara disiplin. Kemandiriannya menjadi kata kunci, ya, belajar mandiri, kemandiriannya belajar, kemandirian dan disiplin menjadi kata kunci. Saya pikir itu metodologi pembelajaran kita, ya. Kita akan maksimalkan, ya, social learning dan sistem belajar. Oke, kira-kira itu saya stop di konteks kita 1 semester ini